Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Yuhoi, Bikhair, alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya anak-anak Ustadz ya. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, sambil kita menunggu teman-teman kita yang akan bergabung, antum boleh buka kameranya. Ini Masya Allah nih, yang hadir awal-awal orangnya ya ini ya Ustadz, ini perhatikan ya, antum selalu di awal-awal sudah masuk, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Zikra, antum kancing lah baju antum itu, Zikra. Nah, Afwan. kayak preman aja. Bukan preman, Ustaz, Oh tapi iya. Ustaz bajunya maksudnya. Gitu kan Sekali. lebih ganteng, lebih rapi, Masya Allah. Lobbynya mana Zikra? Hmm, yang lain boleh bantu buka kameranya. Nah, tengok si Raka sudah rapi, si Fadil, Masya Allah, ya kan? Virus. Ini Majid, ini siapa nih Majid ini? Kayak Majid, salah kelas lagi dia. salah kah? Majid ini siapa ini namanya? Oh, dia betul, Ustaz. Di kelas C dia, Ustaz. Ya C ya. Ustaz udah nggak tanda-tanda nih sama antum. Antum udah banyak perubahan nih. Mulai dari rambutnya, hmm, mulai dari postur badannya, Masya Allah, Sapadullah udah masuk, ya. Ya, antum boleh buka kameranya, Nana Ustaz. Si Rivaldi belum ada ya? Muhammad Rivaldi udah ada. Belum Izi ada, Ustaz. Izi Akila ini bener ini namanya ini? Yang ada cuman nggak Betul. Izi, Anak oh kelas 8 ya benar Tat, benar. bener ya? iklan Benar. Oh Iya Tat, iya, antum dia baru. baru ini. Iya, baru. Iya Tat, Baru masuk ya antum ya? iya Tat. Oh, dari mana antum dulu? Pindah dari mana? Pesantren Tat. Santen Rodoh. Ya, Mawarda Salam. Oh ya. Jadi kita belum pernah bertatap muka ya, easy ya. Iya Tat. Insya Allah ya. Jadi, alhamdulillah nih sudah banyak nih yang hadir, termasuk Fahri sudah hadir, ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, anak-anak Ustadz ya. Semua sudah siap dengan buku, peralatan tulisnya, ya. Nah ya, ke pekan lalu Ustadz ada sedikit apa ya, kesalahan, kita masuk ke limbah keras ya sebenarnya anak-anak Ustadz ya, harusnya ya, limbah-limbah keras barang ya. contoh. Ya jadi tentunya anak-anak Ustadz, perbedaannya lunak dan keras kan itu dari apanya ya, teksturnya bisa jadi anak-anak Ustadz ya. Kita kemarin malah masuknya ke lunak ya kan Fauzan Liga. Nah, sekarang kita masuk ke keras nih, keras ya. Keras. Ya, tentunya ini berbanding terbalik ya, keras dan lunak. Nah, yang keras juga ada jenisnya yang termasuk ke dalam organik dan anorganik ya. Sama. Nah, jadi produk-produknya kemarin sudah ada yang menunjukkan keras belum ya anak-anak Ustadz ya? Belum ya? Kemarin si ini Zikra menunjukkan bahan kerajinannya itu senjata ya. Iya, Ustaz, dari bahan keras, Ustaz. Ya, bahan keras ya. Kemudian ada lagi kira-kira anak-anak Ustadz yang bisa menunjuk. Si apa? Si Rafa juga kemarin ada Lego ya, Lego. Ya, bahannya keras. Rajan mana Rajan? Rajan. Hadir Rajan? Rajan, Rivaldi. Boleh Nahlan. Mana ada saat? Mana? Coba.
Siapa ini yang tadi bilang? Ripaldi, Ustaz. Ripaldi mana? Nah, antum bukalah kameranya Paldi. Bukalah kameranya Ripaldi, macam mana kami bisa melihatnya? Lagi makan, Ustaz. Tapi jam belajar, macam mananya kita ini? Iya belum sempat Baru sarang. bangun. Kok bisa gitu? Ya. Hmm. Kok bisa begitu, Ripaldi? Harusnya antum siapkan. Akbar kira-kira Bar, ada Bar? Masuk kamera. Akbar Habibi? Ada? Bahan keras, bahan keras. Yang keras. Heeh. Ada. Yang keras. Hei. Ya, Ini, Ustaz. mana? Coba. Oh, apa itu? Baskom. Apa tuh Bar? Kotak apa? Kotak pensil. Kotak pensil ya, bisa, ya kan? Bisa kan Liga? Antum ada Liga? Yang keras? Enggak ada. Oke, ini Ustadz apakan dulu ya, bacakan dulu sedikit ya anak-anak Ustadz ya. Jadi dari limbah, perhatikan anak-anak Ustadz, kita ini materinya adalah limbah. Limbah ya, jadi bukan sesuatu yang misalnya belum menjadi limbah kita olah ya, ini yang sudah menjadi limbah ya. Jadi limbahnya itu ya ada yang lunak, ada yang keras. Kemarin lunak sudah kita bahas tuntas, bahkan ada kawan antum yang menggunakan bahan limbah lunak ini sudah dibuatnya menjadi sebuah karya. Udah antum tanya belum ini yang kemarin itu Ustadz bilang mengenai topeng? Sudah, udah Rahim. Ada Liga? Karena aku nggak buat lagi, Zat. Nah, gimana Liga? Belum mana tanya, anak pun nggak buat lagi. Udah capek, Zat. Iya. Ada yang tanya? Belum ada ya, belum tahu ya bagaimana hasil keapanya ya. Sadik, kira-kira Dik, antum udah nanya Dik? Apa nih, Zat? Mengenai, Anda baru masuk, Zat. nah itulah antum. Udah. Topeng. Masalah jaringan tadi, Zat. Oh iya. Oke, baiklah anak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan. Nanti jika ada yang sudah menanyakan, boleh antum kasih tahu Ustadz ya. Kemudian ini ya banyak sekali ya. Kemudian ada yang limbah keras. Nah, kita masuk ke keras ini, limbah keras. Limbah keras kan banyak sekali macamnya anak Ustadz. Ada yang botol plastik, kaleng, cangkang kerang juga ya, kalau antum tinggal di daerah pantai atau mungkin Ustadz di rumahan itu ada tukang ikan Ustadz, jadi banyak kali limbahnya dibuangin di dekat rumah misalnya gitu kan. Nah itu bisa antum jadikan sebuah benda kerajinan antum. Kemudian sisi ikan, tulang ikan ya kan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca, itu banyak ya. Nah terus kita masuk ke membuat apa ini kira-kira yang bisa kita olah dari benda-benda kerajinan limbah keras ini ya. Kalau limbah yang organik dan anorganik itu sudah nggak perlu saya jelaskan lagi ya, nanti kita terlalu lama di sini. Nah ini contohnya ya, cangkang kerang, tulang juga termasuk ya anak-anak Ustadz. Tulang. Ya, tulang ini termasuk organik atau anorganik? Organik. Ya, Organik. ya. Organik. Sisi ikan ya, kemudian tempurung kelapa, kemudian potongan kayu-kayu ini anak-anak Ustadz. Ini termasuk semuanya adalah limbah Bahan organik. keras Organik. organik. Iyalah, jangan salah-salah lagi ya. Tentunya ini semudah kita jumpai ya. Berikutnya adalah anorganik ya. Ini bisa nih seperti apa ini? Pecah-pecahan keramik ini anak-anak Ustadz ya. Kemudian ada kaleng-kaleng, kaca, botol bekas. Nah, ini kalau nggak kita olah anak-anak Ustadz ya, ini akan merusak lingkungan ya. Banyaknya jadi tempat sampah, tempat nyamuk ya. Kaleng-kaleng ini jika kena hujan, ada airnya, kemudian nyamuk bertelur, bahkan menjadi sumber penyakit ya kan.
Makanya Ustadz pernah melihat sebuah liputan itu. Jadi ada sebuah gedung ya kan, yang nggak dipakai lagi, nggak ada empati. Ternyata ketika hujan datang, airnya itu tergenang. Jadi kalau kita tidak punya kreativitas yang tinggi, maka itu akan bisa menimbulkan penyakit ya. Maka para masyarakat itu meletakkan ikan di situ, ya kan, meletakkan ikan. Jadi Makan jentik-jentik. iya dimakan sampai besar, bahkan sampai bisa menghasilkan keuangan, penambahan keuangan bagi masyarakat sekitar, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi Ustaz, nanti kalau ada anak punya kaleng-kaleng bekas yang berair, anak masukkan ikan Ustaz gitu. Anak masukkan ikan laga Ustaz gitu. Nah, jadi antum harus bisa lah kreativitasnya yang lain lagi gitu maksud Ustaz ya. Yang lain lagi. Ya. Tentunya hal-hal seperti ini kita harus sensitif ya anak-anak Ustaz ya. Ternyata di belakang rumah tuh Ustaz banyak kali sampah-sampah. Nah, itu perhatikan, kalau nggak bisa diolah, ditanam, dibakar. Jangan kita biarkan, karena kalau kita biarkan itu akan menjadi penyakit bagi kita. Ya, harus betul-betul sensitif sama keadaan. Ya, bisa kita daur ulang ya. Oke, sampai sini tahu ya anak-anak Ustaz ya, organik dan anorganik. Tapi ingat kita masuk ini limbah keras. Nah, kemudian kita mau mengolah nih, ya, pengolahan bahan limbah keras ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan limbah keras apa tuh? Yang keras, tidak bisa dibentuk. Bukan tidak bisa dibentuk lah anak-anak Ustaz, tapi Jadi- sulit. Oh ya, bisa mungkin, dibentuk. Yang sulit. tekstur Dibentuk dia. Ya, bisa juga tetap dibentuk, tapi sulit. Batu Ustaz dibentuk. Ya bisa kan? bisa dipahat. Ada juga Pahat. bisa, tapi sulit, keras ya, perlu teknik yang beda ya. Mantap. Oke, baiklah anak Ustadz ya, produk kerajinan di setiap wilayah berbeda-beda ya. Nah, jadi tentunya dengan kreativitas masing-masing ataupun dengan budaya masing-masing nih, ya kan? Misalnya antum sama limbahnya, tapi bisa daerah Ustaz, anak kok di daerah pergi ke Brastagi ada nih kerajinan-kerajinan dari kayunya kok beda ya Ustaz, sama yang di anak pergi ke Danau Toba misalnya. Itu penyebabnya apa? Karena memang budayanya beda ya, berbeda. Udah, Ustaz. Kok di Brastagi dia misalnya Ustaz banyak ini ya, bentuk-bentuk model bangunannya seperti apa gitu ya kan. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, apalagi ornamen-ornamennya ya, bentukan hiasan-hiasan, ukiran-ukiran, misalnya tentunya berbeda setiap daerah. Begini anak-anak Ustaz ya, oke, jadi proses pengolahannya ya, bahan limbah keras ya secara umum tuh sama, tetapi ya maksudnya sama itu tekniknya ya, misalnya pakai kayu misalnya kan, menggunakan kayu ya, pengolahannya apa? Kalau mau memotong pakai apa nih kayu? Pakai kapak. Pakai kapak atau pakai Gergaji. gaji ya kan? Jangan nanti Ustaz, anak nih punya kayu Ustaz, mau anak potong pakai gunting, bisa nggak? Ya nggak cocok ya kan? Cocok. Gunting itu motong kertas. Kertas. Jadi yang kalau kayu ya keras itu pakai gergaji ya. Nah, jadi di sini kita Gunting bisa kayu lihat. nggak ada, Ustaz? Gunting kayu nggak ada. Kalau gunting seng Ustaz tahu. Kalau gunting kayu kayaknya Ada, agak-agak. Ada gunting kayu? Nggak ada. tahu, Ustaz. Nggak bisa lah. Kali itu kodenya. Nggak bisa. Ya nggak ada. Nanti antum ciptakan tuh, boleh tuh Ustaz. Antum Ustaz Ana mau menciptakan sebuah peralatan dari kayu nih, ya kan? Yang orang lain belum menggunakan, belum tahu nih cara tekniknya. Antum boleh, ya kan? Gunting kayu, Insya Allah ya. Nanti kita Kayu langka itu Ustaz. langka ya kan? Langka. Siapa tahu antum punya teknologi Buat lah yang, nanti lah. Insya Allah ya kan. Oke, baik lagi. Saya lanjutkan ya. Jadi pemilihan bahan ya, ingat ya kayu ya. Masya Allah, kalau kayu ya, pemilihan bahan keras ini ya, anak-anak Ustaz ya. Jadi antum bisa seleksi limbah keras yang perlu dilakukan sebelum proses produksi. Ya, antum seleksi. Kira-kira Ustaz, ini limbahnya udah parah kali ini Ustaz, ya kan? Udah berkarat-karat, nggak bisa lagi kayaknya.
Udah, antum pilih. Ini yang karatnya sedikit misalnya gitu kan. Ah, ini ternyata berkarat masih bisa nih Ustaz, dioles-oles kilat lagi nih. Ya kan? Nah, itu antum pilih ya. Jadi jangan semuanya. Kemudian kalengnya misalnya, Ustaz ini kalengnya udah kayaknya udah karatan, udah bolong-bolong, nggak bisa diolah lagi nih. Nah, itu harus antum perhatikan. Kemudian pembersihan limbah. Nah, ini pembersihan ya. Di keadaan limbah itu namanya, kalau antum berharap, Ustaz, ana pengen cari limbah yang bersih-bersih, Ustaz. Nah, itu sulit lah, ya kan? Namanya udah nggak terpakai lagi, ya kan? Pasti keadaannya Limbah kok bersih. jorok, ya kan? Nah, jadi Limbah bersih. keadaan limbahnya ya, Lalu antum bisa perhatikan dan antum bersihkan ya. Ya perlu dilakukan pencucian ya kan, dengan deterjen ataupun sabun. ya sabun ya, ataupun ada larutan-larutan yang bisa menjadi pembersihnya. Nah, itu Mesin cuci. Zat. mesin cuci. Oh, misalnya Nah, nanti antum dapat Ustaz, Anda dapat nih botol kaleng nih Ustaz, ini kayaknya bagus nih bentuknya. Tapi kotor. cuci. Anda cuci masuk Di mesin mesin. cuci. Ah, itu. Siap-siap antum nanti kena marah umi antum. Saat bersih-bersih berkarat tuh bisa dibilang limbah nggak? Yang pokoknya ada nggak pakai gitu Ya, lah. pokoknya kalau sudah tak terpakai, antum kategorikan tuh limbah, ya, nggak terpakai, ya. Kemudian pengeringan dilakukan secara konvensional yang menggunakan sinar matahari, ya, dengan menggunakan sinar matahari langsung. Hair dryer, Zat. Bisa tuh hair dryer kalau misalnya antum punya, ya kan. Tapi, Setrika. nah ini lagi, saat ana nih punya botol kaleng baru ana cuci, ana pengen ngeringnya, tapi ana setrika Ustaz, cocok nggak tuh kira-kira? Nggak cocok lah. Setrika uap, Zat. Ya tetap aja nggak cocok. Nah, ya itu harus kita perhatikan ya anak-anak Ustaz ya. Kadang-kadang kita punya teknik harus disesuaikan dengan bahannya, ya kan? Nah, iya. Kalau baju antum yang mau dikeringkan bisa lah, ya kan? Kemudian pewarnaan ya, jadi bisa dilakukan dengan cara dicat ya. Kalau tadi misalnya besi ya, Abdurrahim, nah, antum udah dibersihkan, antum cat lagi itu akan menjadi lebih bagus, ya. Diberi warna. Selain lebih bagus, dia juga akan membuat bahan ini lebih tahan terhadap korosi, tidak karatan. Nah, kemudian Kalau dikeringkan kembali, ya. daur ulang Sat, misalnya udah berkarat-karat gitu kan, Heeh. dilelehkan lagi, dicairkan lagi, terus dibuat entah pedang kayak entah Oh, apa gitu. masya Allah nih, memang nih Abdurrahim nih, ya kan? Oke, buat Antum amen. mau cari besi-besi bekas nih, ya kan? Kemudian antum lelehkan lagi, mau buat jadi benda kerajinan yang lain, buat senjata misalnya, buat samurai, ya kan? Pedang Antum samurai. lelehkan, ya kan? Antum Samurai. lelehkan. Bisa Tapi saja. dengan cairan Bisa. alfa gitu. Nah, bagus, bisa juga. Makanya anak-anak Ustadz ya, kadang-kadang kita nih suka gini. Kalau antum perhatikan tuh banyak sekali ya sekarang nih video-video yang membuat sebuah benda kerajinan itu dari bahan-bahan yang kita lihat itu banyak kita jumpain di sekitar kita, yang kita anggap tuh nggak berharga, tapi ketika sudah dijadikan benda kerajinan, ya masya Allah ya, kita Berharga. nggak menyangka ya kalau dari barang-barang bekas. Nah, baiklah anak Ustadz, ini yang keenam adalah menghaluskan ya atau finishingnya. Ya, proses finishing ada berbagai macam cara ya, bisa dipotong, dilem, digrenda, diamplas ya. Seperti ini. Tahu ya anak-anak Ustadz ya? Tapi perlu antum Diamplas ketahui. itu apa ya? Diamplas itu dihaluskan menggunakan kertas pasir. Tahu antum kertas pasir? Oh, tahu lah, Zat. Ya, Ada, pasir. Zat, banyak Banyak ya? di rumah. Kertas Iya. pasir Banyak. tahu, amplas masa nggak tahu. Iya, itu bahasanya berbeda. Tapi kalau di daerah kita tuh namanya kertas pasir ya. Kalau bahasa Iya. Indonesianya orang lebih kenal namanya amplas, diamplas. Ya, bukan terminal Diamplas. amplas. Amplas sana. Deket apa? Gosok-gosokan gitu. Tol. Terminal. Tol amplas. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ini proses produksi kerajinan limbahnya ya. Kita lihat dulu. Ini bahan limbah organik. Ya, ini ya kan? Jadi Apa tuh? kerang nih. Antum kadang-kadang suka ya? Besi. Enggak suka kerang antum? Ada yang alergi Nggak kerang? Kulitnya Lumayan, nggak Sat. suka ya, dagingnya. Anak nggak suka. Enggak suka.
Udah dikurangi nikmat antum berarti ya. Orang kaya gitu lah. Makan sashimi. Ya kan? Ustaz. Jadi Makan lagi, Pak. ini bisa nih antum jadikan, Ustaz, ana nih di Umi ana masak kerang banyak kali nih, Ustaz. Ya kan? Tapi Kerang Bun. laut itu. tapi cangkangnya nggak dimakan, Bun. ya kan? Bunda. Jadi Ngajinya. bisa diolah nih, bisa ya diolah ya. Misalnya Bisa, antum Ustaz. buat anak-anak ada tas nih, Ustaz. Di rumah ada tas, kayak tas ini udah lama kali, udah banyak yang sompel-sompel kulit-kulitnya. Ana modifikasi, Ustaz, ana tempel kulit kerang. Ya kan? Ini jangan Wow. Juga tuh. Ya kan? Harga. Besok Iya. kalau ana masuk sekolah tatap muka, Ustaz jangan heran lihat tas ana ya, gitu ya. Tas ana kulit Itu bisa kerang. ngajari Ustaz. Ya Masya Allah ya kan? Iyalah, antum punya kreativitas Ngemat nih. uang. Nah, ini Ya materi bangganya kita. seminggu Kadang sekali. ada sama- mutiara Ustaz. Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya Umi antum tanya, hari ini masak apa? Kalau masaknya kerang, bisa. Atau ternyata bukan kerang, Ustaz, masak ikan. Nah, sisi ikannya jangan dibuang. Ya kan? Loh. Sisi kuning. Gimana nih Ustaz? Di Minta kedai lagi. udah diapain? Ya. Iya, ada depan Udah diapain di kedai Ustaz? Udah dihilangkan. Nah, Iya. pergi lagi, ambil lagi, jemur, ya kan? Antum jemur. Ya, bau kemudian nggak tahan. iya, kalau namanya limbah, jadi kan matahari. tadi udah Ustaz bilang, namanya limbah itu tentunya ya pastinya kotor, bau. Tapi ketika kita olah, janganlah antum basah-basah kulitnya itu masih berlendir-lendir, antum tempelkan jadi ya kita pun lari kalau dekat antum. Ya, kalau antum pakai itu kami lari, ya kan? Tentunya diolah lah dulu, diolah. Kalau misalnya, ya tentunya kalau udah diolah, dibersihkan, dirapikan, nah, kita pun nggak sangka ternyata Sadik pakai lobe dengan hiasan kulit kerang. Kulit kerang. Oh, ya kan? Kulit kerang. Berat nggak? Enggak. Ya. Nanti kadang. Iya, dan dikasih apa kan, dibersihkan ya kan, dikasih misalnya kan ada cairan itu yang untuk menghilangkan, kalau kita perhatikan, antum perhatikan nih, kulit kerang ini kan ada bagian yang hitam-hitamnya ya, Nana Ustaz ya. Ya Ustaz. Ya kan? Direndam pakai cairan, ini hitam-hitamnya bisa hilang, bulu-bulunya pun bisa hilang. Bersih, tentunya dibersihkan dulu. Janganlah hitam-hitam gini langsung antum tempelkan di tas antum atau di lobi antum. Besok antum sholat ke masjid pun orang lari. Lalat-lalatnya hinggap di situ. Ya kan? Peci kerang, peci Nah, kerang. besi kerang antum bisa nanti. Nah, gitu ya maksudnya Ustaz ya. Bisa antum menggunakan. Jadi kreativitas itu anak-anak Ustaz bukan ya asal-asalan. Kita terus harus pikirkan juga ya. Kalau cuma asal-asalan seperti yang Ustaz bilang, Ustaz, ana di rumah banyak banyak botol-botol bekas. Ana mau buat apa nih kerajinannya? Oh, ana buat pot bunga, Ustaz. Kayak mana caranya? Ana potong aja, masukkan tanah, masukkan bunganya jadi. Semua orang bisa buat kayak gitu kan? Semua orang. Apa bedanya kita sama yang lain? Anak SD pun bisa, jangankan anak SMP. Nah, harus ada kreativitasnya lah. Nah, antum buat apa? Oh, Ustaz, ini pot bunga ini biar lebih menarik nih teksturnya ini. Nah, ini anak kasih motif, Ustaz. Nah, motif. Nah, ini buat motif. Yang kalau misalnya antum gantung pot bunga itu, orang nggak tahu kalau itu dari botol bekas. Bagaimana caranya? Ya kan? Nah, itu harus kita munculkan kreativitas kita. Nah, kalau cuma asal-asal semua orang bisa, jangankan kita jual, orang mau dikasih aja pun males dia. Nih kok kasih pot bunga nih buatan anak nih, ya, special edition nih. Ah nggak usah lah, buat sendiri aja katanya. Ya kan? Nah, Limited seperti itu ya. edition. Limited edition ya. Ya kita bilang limited edition, tapi semua orang bisa buat, ya buat apa ya? Nah, jadi seperti itu anak sadang. Ini kemudian bahan-bahannya nih kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau cangkang kerang nih ada juga lem tembak. Antum tahu ya kalau dalam bahasa apanya lem apa namanya nih? Lem. Lem sniper. Lem panjang. Lem Sultan gitu. lem bakar. tembak Nah, ada namanya, juga Ustaz. ada lem bakar. Iya, lem bakar. Lem bakar ya kan? Bakar. Lem Bakar. Nah, ini bisa juga digunakan untuk bahan materialnya dari kerang. Nah, usah perhatikan ya, kerang ini kan jenisnya berbeda-beda ya cangkangnya ya. Berbeda-beda cangkangnya. Kalau antum pernah lihat ada perhiasan dari kulit kerang ini seperti kalung misalnya ya. Setelah diolah tentunya kan kulit kerang ini bisa kita bentuk lagi. Jangan bentuknya seperti ini, bisa antum buat jadi bulat-bulat semua gitu kan.
Tapi tentunya dipotong ya, atau digrenda. Tahu antum grenda? Tahu. Enggak. Nggak tahu. Masa Dengarnya nggak aja yang tahu, Zat. Dengarnya tapi nggak tahu seperti apa. Iya, jadi grenda itu seperti prinsipnya seperti bor dia anak-anak saya, berputar. Tapi Oh. ada tahu ya, kira-kira Eh, beda lah, Tahu, Sat. Zat. ya. Bor kan itu ngebor ya, Sat. Iya, seperti bor berputar, tapi mata depannya itu dia bulat. Dia Bulat. bisa gunakan untuk memotong, juga bisa untuk amplas, untuk membersihkan. Tergantung kita gunakan matanya. Paham antum ya? Mari kita, Udah terbayang sama antum ya? tengok Google. Nah, Mana ada Ustaz? Ya, kalau nggak kan jelas ada antum gambarnya, lihat. Sat. Ada. Ada tuh. Ada bawah gambarnya, sedikit, Zat. Oh, udah nampak Tuh, antum ya? samping. Oh iya iya. Ngelak. Iya. Ya, samping Iya, lem. ini dia. Udah tahu ya, Sodik ya? Di- Oh, Ana tengok Google. Oh, Itu tengok deh. Google, Zat. Ah, Udah, Zat. nih. Tahu. Di rumah ada? Tahu. Nggak ada. Enggak ada, Zat. Tukang Nggak ada, bangunan, ya? Sat. Ana ada di rumah Ustaz. Ah. Tapi hati-hati anak-anak Ustadz ya, jangan antum perhatikan ya. Peralatan-peralatan seperti ini kita itu nggak boleh sembarangan. Jangan antum bilang, Tajam. kemarin Ustadz Robi bilang ada grenda bisa menggunakan. Tiba-tiba antum colok, antum putar. Ini ya, perhatikan, ini matanya ini kalau dia untuk memotong, kalau terkena jari kita bisa putus loh anak-anak Ustadz ya. Ih, Nggak terasa Bisa- Yang itu. sampai keluar apa itu kan, Zat? darah. Apa merah-merah gitu apa? Apa? Iya. Gesekannya itu, Iya, api ya. api-apinya. Percik api ya. Kalau dia memotong besi ya. Nah, ini hati-hati, antum jangan sembarangan menggunakan ini, dan Ustadz nggak ada yang merekomendasikan antum pegang ini jika tidak didampingi dengan orang Orang tua. tua. Dan Ustadz pun nggak akan menyuruh menggunakan ini, antum nggak akan Ustadz suruh. Ya, jadi perhatikan, kita cuma pengenalan aja peralatannya anak-anak Ustadz ya. Ini yang tadi namanya amplas, yang A nih ya. Kemudian ini ada seperti cukilan-cukilan ya, maksudnya itu untuk membersih-bersihkan ya. Kemudian ini ada lem tembak tadi atau lem bakar, dan ada grenda. Grenda ini